Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi hadana lihadza linahdiya an hadana Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saudaraku dimanapun Anda berada, pada hari ini di video yang ke-10 tanggal 23 Januari 2021 masih bersama saya Muhammad Herwin Hamzah di channel YouTube Herwin Hamzah. Kita akan terus mengupas buku Ensiklopedia Islam Kafah, buku pengetahuan tentang Islam yang kafah, Islam yang menyeluruh, Islam yang total, karena memang Allah menghendaki kita masuk ke dalam Islam kafah. Udkhulu fi silmi kafah, dan masuklah engkau ke dalam agamaku, agama Islam secara kafah, secara total, menyeluruh, tidak setengah-setengah, tidak mengambil sebagian yang baik, yang senang, yang menguntungkan kita terima, sedangkan yang kelihatannya berat, entar dulu deh, tidak seperti itu. Tapi Allah juga tidak membebani seorang hamba sesuai dengan kesanggupannya. La yukallifullahu nafsan illa us'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Sesungguhnya Allah tidak membebani kesanggupan daripada hamba-hambanya kecuali sesuai dengan kesanggupan. Pasti kalau Allah berikan sesuatu yang menurut kita berat, itu karena Allah yakin, karena Allah melihat kita mampu mengatasinya. Salawat dan salam senantiasa bagi Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, kemudian keluarganya, para tabiin, tabiut tabiin, bi ihsanin ila yaumiddin, orang-orang yang senantiasa baik mengikuti orang soleh, para syuhada, siddiqin, sholihin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat. Saudaraku yang diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala, di video yang ke-10 ini masih pembahasan tentang Ensiklopedia Islam Kafah di halaman ke-81, ya ini tentang landasan syirik. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang hukuman bagi orang musyrik, yaitu kekal di neraka jahanam, mendapatkan siksa yang membinasakan, nauzubillah, kemudian masuk ke dalam neraka jahanam. Sedangkan saat ini pembahasannya adalah tentang landasan syirik. Landasan syirik dijadikan sebagai pondasi bangunan. Landasan yang dijadikan sebagai pondasi bangunan syirik adalah ketergantungan kepada selain Allah. Barang siapa bergantung kepada selain Allah, maka Allah akan menyerahkan urusannya kepada sesuatu yang dia jadikan sebagai tempat bergantung. Jadi landasan ataupun fondasi bangunan syirik itu adalah kita tergantung kepada selain Allah. Baik itu kita tergantung kepada orang tua, kepada anak, kepada istri, kepada suami, kepada benda, kepada makhluk. Kalau kita tanpa ada dia, kita bisa mati nih. Nauzubillah. Saya nggak bisa apa-apa tanpa dia. Kalau dianya ini bukan Allah Ta'ala, maka dia telah melakukan perbuatan syirik. Dan dia, Allah, mengazabnya dengan sesuatu itu. Jadi bahkan orang yang tergantung kepada sesuatu, bukan kepada Allah, maka Allah akan menyerahkan urusannya kepada sesuatu. Kalau dia nanti meninggal, sakaratul maut, diserahkan yang nolong dia sesuatu yang dia tempat bergantung. Kalau dia selama ini bergantung kepada pemimpin, kepada presiden, maka nanti ketika dia meninggal, ya silakan mintalah sama presiden. Memang bisa nanti ketika nanti di akhirat, diazab, dikubur, apakah bisa dia menyerahkan urusannya
meminta bantuan kepada presiden, kepada menteri, gitu, dan sebagainya. Jadi kita tidaklah boleh menggantungkan diri kita kepada sesuatu, tapi gantunganlah, harapkanlah, sandarkanlah diri kita hanya kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau dia, Allah akan mengazabnya dengan sesuatu itu. Di samping Allah akan serahkan seorang hamba, seorang makhluknya itu kepada sesuatu yang dia jadikan sembahan, gantungan, harapan, maka Allah pun akan mengazabnya dengan sesuatu itu. Nah, kalau di zaman dulu orang kaum kafir Quraisy itu dia menjadikan Lata, Uzza, Manaf, nama-nama patung-patung yang dia jadikan berhala, bergantung. Dia menyangka dengan demi Lata, demi Uzza, demi Manaf. Nah, kemudian dia menyerahkan ketergantungannya kepada itu sesuatu, ya Lata, Uzza itu kalau orang-orang kafir di zaman Rasulullah SAW, maka Allah akan menyerahkan urusannya kepada dia. Dan Allah nggak akan nolong dia nanti di saat dia kematian, saat dia di alam kubur, saat apalagi nanti di akhirat. Dan Allah pun akan mengazab dia dengan yang dia jadikan sesembahan tersebut. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ngeri ya Allah, astagfirullahaladzim. Kemudian Allah pun akan menistakannya, akan dihinakan dengan sesuatu yang dia jadikan sebagai tempat bergantung, sehingga dia akan tercela dan tidak ada yang memujinya. Dia akan ditempatkan, dicampakkan, dan tanpa ada yang menolongnya, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah, wala taj'al ma'allahi ilahan akhara fataquda mazmuman mahzulan. Saya ulangi, la taj'al ma'allahi ilahan akhara fataquda mazmuman mahzulan. Janganlah kamu adakan Tuhan yang lain di samping Allah, agar kamu tidak menjadi tercela dan ditinggalkan Allah. Rugi sekali kalau kita menjadikan sesuatu itu sebagai tempat kita bergantung, sebagai tempat kita memohon, meminta. Nah, maka Allah akan hinakan. Allah akan serahkan urusannya kepada orang itu, kepada sesuatu itu. Kemudian Allah akan hinakan, Allah akan cela. Dan nyatanya benar, seperti Abu Lahab, Abu Jahal, mereka matinya dalam kekafiran, mereka terhina, tercela sampai hari kiamat, sampai nanti di akhirat. Ya Allah, nauzubillah. Jadi orang kalau kenal Abu Jahal, Abu Lahab itu bukan orang baik, pasti orang jahat. Sedangkan orang kalau mengenal Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, maka dia orang baik dan sebagainya. Ya, nauzubillah, semua nauzubillah. Saudaraku, dimanapun Anda berada, semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan Anda rahmat, kasih sayang. Yang berikutnya adalah macam-macam syirik. Enak nih kalau kita bahas satu persatu, kan nggak terasa ya. Coba kalau baca ngantuk. Makanya saya senang dibikin video ini, bukan buat siapa-siapa, buat saya. Memang saya share juga di grup-grup. Nah, tujuannya barangkali ada manfaatnya orang lain, barangkali ada yang senang dengarnya. Kemudian daripada saya baca, saya lihat aja videonya Herwin Hamzah ini. Ya, macam-macam syirik. Yang pertama, syirik akbar. Syirik akbar menyebabkan keluar dari agama. Syirik akbar itu artinya syirik besar. Dan syirik asghar, syirik kecil. Besar dan kecil. Ya. Syirik akbar menyebabkan keluar dari agama. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jadi kalau orang udah melakukan perbuatan syirik, syirik akbar, maka di dalam Islam dia telah keluar dari agamanya, sekalipun KTP-nya masih Islam. Kemudian tadi satu, keluar dari agamanya, nauzubillah. Kemudian menghapus pahala amal kebajikan. Ya Allah. Jadi amal kita selagi kita masih hidup itu, walaupun banyak, sedekah, bangun masjid, kemudian kita nolong anak yatim piatu, membangun jalan, itu amal-amal bagus semua itu, Masya Allah. Amal-amal luar biasa. Berbakti sama orang tua sayang, orang semua sayang. Semua amalnya luar biasa, 100 nilainya, 100. Nggak taunya dia melakukan syirik akbar, nggak taunya. Dia pergi ke dukun, dia pergi ke orang pintar, dia pergi ke pohon, dia pergi ke gunung
untuk mencari perlindungan, minta rezeki berkah. Memang sama Allah mungkin dikasih, istidrat namanya. Allah kasih dia rezekinya bertambah-tambah. Tapi semua amal-amal kebaikan yang dia lakukan kepada orang lain, kepada orang tuanya, berbakti. Dia bahkan sholat rajin, dia haji umrohnya dia berkali-kali, hajinya tiap tahun, ya enggak, umrohnya sampai 12 bulan, 12 kali sebulan dia istirahat, umroh lagi, tapi nggak ada gunanya. Akan menghapus pahala amal kebaikan. Sebagaimana musim kemarau bertahun-tahun, hanya dengan turun hujan nggak nyampe 5 menit, hujannya deras, itu kekeringan yang bertahun-tahun itu hilang semua, basah menjadi basah dengan air hujan. Nah, terhilang semua itu, nauzubillah. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Jadi menyebabkan diri kita keluar dari agama Allah, kemudian menghapus pahala amal kebajikan, ya, dan menyebabkan pelakunya kekal di neraka jahanam. Nauzubillah, summa nauzubillah. Apabila mati sebelum bertobat dari perbuatan syiriknya. Ngerinya ya Allah, astagfirullahaladzim. Jadi Allah anggap dia sudah keluar dari Islam, walaupun dia nggak murtad, dia masih Islam, tapi dia syirik. Menurut Allah dan Rasul dia sudah keluar dari agama. Dia bahkan dia misalnya sangat yakin, percaya dengan keris, percaya dengan ini, percaya dengan itu. Nauzubillah. Percaya sama orang yang ngebohongin. Pemimpin yang ngebohongin masih aja percaya. Itu hati-hati, bisa jadi syirik juga itu. Dia yakin udah jelas bohong, jelas menipu, menzolimi, masih saja dia percaya, ngebela-bela pemimpin bodoh tersebut, ya. Nah, itu bahaya, nauzubillah. Kemudian siapapun pemimpinnya, zaman dulu ada Firaun, rakyatnya percaya, yang suruh nyembah Firaun menyembah, Namrud juga gitu, menyembah Namrud, dibohongin, dibodohin aja, masih saja percaya, sudah zalim, jahat sama rakyat, masih saja percaya pengikutnya. Ketika itu yang pro dengan rezim Firaun, yang pro dengan rezim Namrud. Nah, kalau hari ini Anda juga misalnya punya pemimpin di mana pun negara Anda, punya pemimpin yang bodoh, yang dungu, yang bohong, pembohong, pendusta, kemudian Anda percaya dengan dia, hati-hati, bisa jadi Anda termasuk orang yang telah melakukan perbuatan syirik. Nauzubillah. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud syirik akbar adalah memalingkan ibadah. Jadi yang dimaksud syirik akbar, syirik besar ini adalah memalingkan ibadah kepada Allah. Atau dia beribadah kepada Allah, tapi masih memalingkan hatinya dengan yang lain. Gitu. Atau sebagian darinya selain Allah. Nah, atau dia bisa jadi total, atau dia masih percaya Allah, tapi dia masih juga percaya sama yang lain. Ya, misalnya seperti memanjatkan doa kepada selain Allah. Jadi kalau dia berdoa bukan kepada Allah, ya, kepada pohon, ya pohon keramat, tolonglah saya lagi susah, pohon keramat, tolonglah bantu saya pohon keramat. Nah, itu dia syirik. Dia ke kuburan yang menurut dia ada seorang kiai besar. Nah, kemudian dia khusus ke sana datang sungkem untuk minta doa sama yang di kuburan, di dalam kuburan itu, kiai itu, ulama itu, orang-orang soleh itu tidak dibenarkan juga. Nauzubillah, subhanallah. Nah, dia memanjatkan doa kepada selain Allah. Kemudian menyembelih hewan, ya, dan bernazar. Dia menyembelih hewan, kemudian hewannya itu dipotong, ditaruh sesajen, taruh di sungai, di laut, potong kerbau. Zaman dulu kan tuh supaya aman, supaya masih ada sampai sekarang, sedekah laut namanya. Potong kerbau atau sapi atau ayam atau apa, kemudian dibuang di laut, nah, supaya aman. Itu tidak dibenarkan dalam Islam. Hati-hati. Kalau kita sebagai seorang pejabat melakukan tersebut, maka dosanya besar sekali. Ikut rakyat, akhirnya menjadi tradisi setiap tahun, yaitu yang dinamakan dengan sedekah laut. Astagfirullahaladzim. Itu yang tidak disadari oleh masyarakat. Atau dia pakai kalung sini nih. Kalungnya itu warnanya hitam. Nah, ini pakai kalung ini biar anaknya selamat. Bukan kalung itu yang memberikan keselamatan, tapi Allah. Makhluk itu tidak bisa memberikan keselamatan dan juga tidak bisa memberikan mudarat.
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bernazar. Kalau dia punya nazar, punya ini pengen memberikan sesuatu bukan selain Allah, nah maka dia termasuk syirik. Misalnya tadi seperti kubur, jin, setan dan lain. Dan juga seperti memanjatkan doa kepada selain Allah untuk mengabulkan permohonan yang tidak bisa dipenuhi oleh Allah. Misalnya meminta kekayaan, kesembuhan, terpenuhinya hajat dan turunnya hujan atau hal-hal yang bisa dipanjatkan oleh orang-orang di sisi kuburan para wali dan orang-orang soleh lainnya, maupun di sisi berhala, pohon, batu dan sebagainya. Nah itu tadi masuk minta hujan sama sama pawang. Nah, panggil pawang itu, nah dia bisa, pawang itu sama kayak kita, bohong doang, nanti dapat duit. Abrak. Tadi kamu kalau tanya, kok belum turun juga, ini tersendat hujannya sama macet. Itu tidak dibenarkan ya. Nauzubillah. Ini pawang ini jago nih, dia nggak bisa. Ya Allah, dialah Allah yang menurunkan hujan, dia Allah yang menahan hujan, dia Allah yang menderaskan hujan, dia Allah yang hujan masih di dekat rumah kita sebelahnya hujan segini tidak. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi dialah Allah. Kalau kita yakin sama Allah, nah, kalau di zaman dahulu sahabat Nabi kalau ada musim kemarau, maka dikumpulkan orang soleh supaya sholat beribadah kepada Allah. Nah, itu benar. Panggil orang soleh, ustadz, ulama, dinyuruh rakyat untuk sholat. Mohon ampun, beristighfar kepada Allah, ya supaya Allah redha, Allah mengampuni dosa-dosa kita, maka akan turun hujan. Gitu, maka akan turun hujan. Ya, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bentuk-bentuk syirik. Kalau tadi adalah macam-macam syirik, ini ada bentuk-bentuknya. Yang pertama ada syirik fi khauf, yaitu takut kepada selain Allah. Misalnya patung, berhala, togut, mayat, makhluk gaib seperti jin dan manusia yang dianggap dapat mendatangkan mudarat atau bencana kepada dirinya. Ketakutan ini merupakan bagian terpenting dan sangat esensi dalam agama. Jadi khauf, rasa takut. Jadi kalau kita tuh ada rasa takut yang sangat berlebihan, ya seperti tadi disebutkan, seperti berhala sama patung. Kita tuh sama patung nggak berani macam-macam. Kita patungnya pelan-pelan, kita takut kalau patung itu marah. Nah itu dia, nauzubillah. Kemudian kita takut juga seperti mayat, sama mayat. Misalnya ada meninggal, kita terlalu ketakutan sama mayat itu. Padahal dia udah meninggal, nggak bisa apa-apa, gitu. Takut kalau dia bangun. Gitu. Termasuk kamu nih Erwin, jangan takut kalau misalnya tahu ada mayat saudara yang meninggal atau tetangga, takut dia bangun. Kalau bangun ya tanya aja, kok bangun? Astagfirullahaladzim. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang disebutkan tadi, takut seperti patung, berhala, togut, mayat, makhluk gaib seperti jin dan manusia yang dianggap dapat mendatangkan mudarat atau bencana kepadanya. Ketakutan semacam ini merupakan bagian terpenting dan sangat esensi dalam agama. Barang siapa memalingkannya kepada selain Allah, berarti ia telah berbuat syirik besar kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, Auzubillahi minasyaitonirrajim, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka janganlah kamu sekalian takut, ya. Jangan engkau sekalian takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, kata Allah, jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Seperti itu. Saudaraku dimanapun Anda berada. Yang kedua adalah syirik fit tawakal, yaitu berserah diri kepada Allah dalam menghadapi segala urusan dan keadaan, termasuk ibadah yang agung yang harus ditunjukkan secara murni kepadanya. Maka barang siapa bertawakal kepada selain Allah dalam menghadapi perkara, barang siapa bertawakal kepada selain Allah dalam menghadapi perkara yang tidak mampu ditangani oleh selain Allah, seperti tawakal kepada orang mati. Jadi kalau kita tuh berserah diri kepada orang mati, ya enggak, ya ya Tuhan, atau kepada orang tua kita sudah mati, tolonglah Pak, saya nggak punya uang Pak, Ibu. Atau kepada anak kita ada tua, nggak punya, ada anak udah pada meninggal, terus kita bertawakal kepada anak kita, tolonglah Ibu nak. Nah, itu nggak boleh, minta kepada Allah, jangan kepada selain Allah.
Percayalah, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalaulah rezeki itu dari orang tua, saya udah gak ada orang tua nih. Dua-duanya udah gak ada. Mungkin Anda juga demikian. Kalaulah rezeki itu berarti saya juga udah meninggal. Karena rezeki saya tergantung sama orang tua. Tapi ternyata tidak. Saya memiliki badan yang sehat, bugar, fresh, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, punya istri, punya anak. Maka itu artinya rezeki dari Allah. Kalau suami Anda meninggal, Anda tidak tergantung, nggak boleh bergantung kepada suami. Banyak orang istri yang suaminya meninggal, Allah kasih rezeki tambah dagangnya laris berkah, atau suaminya meninggal, ya enggak, rezekinya lancar berkah dan sebagainya. Bergantunglah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu ya Rabb kami mohon pertolongan. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syirik fi tawakal ini berserah diri kepada Allah dalam menghadapi segala urusan dalam keadaan termasuk ibadah yang agung yang bisa ditunjukkan secara murni kepadanya. Maka barang siapa bertawakal kepada selain Allah dalam menghadapi perkara yang tidak mampu ditangani oleh selain Allah, seperti tawakal kepada orang mati, kepada makhluk gaib dan sejenisnya dalam menolak mara bahaya atau mendatangkan rezeki dan keuntungan mayat, maka ia telah menyekutukan Allah, dan perbuatan itu termasuk syirik akbar. Jadi kalau dia menggantungkan tawakal dia kepada patung-patung, pada dewa-dewa, maka dia termasuk melakukan perbuatan syirik dan tidak benar. Tidak bisa lah, patung itu sama seperti batu aja, nggak batu kolar, seperti kertas, seperti tisu, ini nggak ada manfaat dan tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali buat ingus, buat ngelap. Nah itu aja, nggak bisa. Tisu ini ngasih rezeki ini, ya kan, seperti kemarin cincin, nah ini lagi nggak pakai nih, lupa. Nah saudara kan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana dalam firman Allah, wa 'alallahi fatawakkal in kuntum mu'minin, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal, dan jika kamu benar-benar orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu dia tawakal sama Allah, berserah diri, pasrah total. Ya Allah, kalau kita itu susah, pertama kita harus introspeksi, muhasabah, kenapa saya susah. Astagfirullahaladzim, mungkin barangkali kalau saya selama ini susah dapat kerjaan, susah dapat jodoh, susah punya anak, susah laris dagangannya, sepi terus, susah bangkit-bangkitnya, itu harus kita muhasabah, introspeksi diri. Ini barangkali kita ada salah. Kita udah coba nih introspeksi, selama ini saya sholat lancar aja, deket sama Allah, sholat tahajud, doa, tapi kalau masih aja saya susah, masih aja saya nggak punya anak, masih aja saya nggak punya istri, nggak punya suami, masih aja saya sulit lah pokoknya, yang sesuatu yang tidak mengenakan. Bisa jadi kalau kita udah merasa kemudian ikhlas, ya nggak cek juga ikhlas belum kita tuh dalam beribadah. Oh keikhlasannya, barangkali memang belum ikhlas. Nah diperbaiki keikhlasannya. Kalau udah semua ikhlas sudah, ibadah sudah, berarti Allah ingin mengangkat derajat kita. Allah sayang sama kita. Allah ingin Anda, saya, ketika Allah berikan ujian, itu digugurkan dosanya selama di dunia. Insya Allah dengan kesulitan, kesusahan itulah nanti Anda bisa masuk surga Allah dengan mudah. Bayangkan orang miskin itu sebenarnya lebih enak yang beriman, bertakwa kepada Allah. Nah, ayo, suka nggak? Siap nggak jadi orang miskin? Jadi kalau kita jadi orang miskin yang bertakwa kepada Allah, itu lebih beruntung sebenarnya daripada orang kaya yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Kenapa? Karena orang miskin itu, orang kaum duafa itu, orang yang dia mau dihisap apa lagi? Makan susah, ini susah, itu susah, nggak punya uang, ngomong nggak didengar. Nah saya juga jangan-jangan nggak didengar nih. Karena orang susah, karena orang miskin, karena orang bukan terkenal. Siapa sih pakai kacamata lagi? Coba buka dikit kacamatanya. Nah jadi saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita tuh sama Allah berusaha dekat sama Allah, berusaha bertawakal, pasti Allah akan kasih rezekinya. Gitu. Jadi kalau kita tuh jadi orang miskin, orang susah, orang duafa, sebenarnya beruntung kalau kita mau bersabar. Coba kalau kita nih, Anda, saya belanja ke swalayan supermarket. Kalau belanjanya kita laki-laki nih misalnya cuman ya beli pengharum, beli minyak rambut, ya kan? Atau beli sekedar snack minuman, cuman paling 50.000.
Kemudian di sebelah kita yang belanjanya sekeranjang. Coba cepetan mana dihisapnya sama kasir, dicatat laporannya. Walaupun kita ngantri juga, pasti yang banyak itu depan kita tuh lama, bisa 15 menit, 10 menit, 15 menit. Kalau kita nggak nyampe 2 menit, apa aja Pak? Ini nih, cuma beli tisu doang, sama minuman. Udah Pak, paling 50.000. Selesai. Hisapnya sebentar, cepat masuk surga duluan. Nah, yang banyak lama. Bahkan kadang kasir itu mendahulukan yang sedikit. Pak, ini banyak ya. Sebentar ya Pak, ini dulu kasihan. Nah, seperti itu. Pak, didahulukan sama kasir. Apalagi di akhirat sama Allah Subhanahu wa taala. Pasti didahulukan orang-orang hamba-hamba Allah yang miskin, yang papa. Surga itu disediakan Allah untuk orang-orang miskin, untuk orang papa, orang yang teraniaya, orang-orang yang terzolimi. Jadi kalau misalnya kita dizolimi, dianiaya, dibunuh, dibantai, dipenjara dengan orang penguasa-penguasa yang zalim, itu mudah-mudahan insya Allah masuk surganya duluan tuh. Seperti para syuhada, yang 6 syuhada syahid di jalan Allah, yang dibantai di KM 50. Yang membantainya itu kalau dia tidak taubat, dia tidak bertobat kepada Allah, tidak membuka rahasia ini, nanti Allah buka rahasianya. Tidak di dunia, di akhirat. Walaupun ada yang menutup-nutupi, gitu ya. Semoga yang membantai syuhada front pembela Islam Allah beri hidayah, yang menyuruhnya dan sebagainya semoga Allah beri hidayah, karena hidayah itu mahal. Maka mintalah hidayah kepada Allah dan bertobatlah kepada Allah, gitu. Tobatnya ya harus ngaku kalau saya ini yang setelah melakukan perbuatan yang tidak baik. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah perbuatan syirik. Sehingga apabila ada orang yang mencinta selain Allah setara dengan kecintaannya. Bukan, itu tadi yang syirik tawakal ya. Kemudian syirik fi mahabbah, mencintai kepada Allah adalah kecintaan yang disertai dengan ketundukan. Nah, jadi yang ketiga adalah syirik fi mahabbah. Mahabbah itu artinya cinta pada Allah, adalah kecintaan yang disertai dengan ketundukan dan kepatuhan yang mutlak. Ya, kecintaan seperti ini hanyalah diperuntukkan bagi Allah semata. Tidak boleh ada sesuatu pun yang berhak menerimanya selain Dia. Sehingga apabila ada orang yang mencintai Allah setara dengan kecintaannya, ya, maka ia telah menjadikannya sebagai tandingan Allah dalam hal kecintaan dan permohonan. Perbuatan ini termasuk syirik. Nah, jadi kalau kita mencintai, mahabbah hanya kepada Allah, yaitu kecintaan yang disertai dengan tunduk, patuh. Jadi cintanya itu tunduk, benar-benar mencintai Allah tuh. Gimana sih kalau orang itu dia sama atasannya itu kejam atau atasannya itu baik, dia pasti akan baik. Sama juga kalau dia punya atasan yang kejam, yang zalim, dia pasti akan ketakutan, tunduk, patuh. Gitu. Atau atasan yang baik, dia hormat, segan dan sebagainya. Maka hendaknya kalau jadi atasan memilih yang itu, yang kedua tadi. Jadi atasan yang baik, penyayang, anak buah, berempati, baik, tidak merasa dia lebih tinggi kedudukannya kecuali dalam hal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kecintaan seperti inilah yang diperuntukkan bagi Allah semata. Tidak boleh ada sesuatu pun yang berhak menerimanya selain Allah. Jadi ketundukan, kepasrahan, cinta yang amat sangat kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita berikan. Nah, gimana kita mewujudkan cinta kita kepada Allah? Berusaha ibadah yang terbaik. Sholat terbaik, puasa yang terbaik. Kalau sholat diperhatikan, sebelum sholat ada dengan wudhu yang baik. Gimana tata cara wudhu? Bisa dibuka buku-bukunya atau bisa bertanya kepada ustadz yang paham cara wudhu yang diterima oleh Allah. Kemudian setelah sholat yang khusyuk, sholat yang tumanina, sholat yang tidak terburu-buru, sholat yang berkualitas, sholat yang enak kita. Allahu Akbar, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa. Atau doa yang lain, inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati dan sebagainya. Maka fokus kita hanya pada Allah. Kalau kita tahu-tahu di dalam sholat itu pikiran kita melenceng, ingat sesuatu, ingat ini, istighfar, astagfirullahaladzim, kembalikan lagi bacaan yang tadi, ingat terus sampai kita dari mulai takbir atau ihram sampai kita salam. Nah, itulah yang kita akan. Bahkan kita berdoa kepada Allah sebelum sholat itu, aku berlindung kepadamu ya Allah dari sholat yang tidak khusyuk. Karena Allah akan menerima sholat seorang hamba, sholat yang khusyuk, sholat yang dengan penuh kecintaan, senang bisa menghadap Allah. Seolah-olah Allah itu sedang berada di hadapan kita.
tunduk kita sebagai seorang hamba Allah yang ada di atas. Kemudian kita rukuk kepada Allah. Kemudian kita benamkan kening kita ini ke dalam bumi, sedalam-dalamnya, serendah-rendahnya di hadapan Allah yang maha tinggi, yang maha mulia, yang maha agung. Itulah yang hendaknya harus kita lakukan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini waktunya sudah lama ternyata, sudah 30 menit. Ya. Itu saja dahulu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan dengan pembahasan kali ini Allah ridho kepada saya dan kepada Anda semua. Mudah-mudahan antum semua selalu dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya, dan kita akhiri saja pembahasan ini supaya tidak terlalu lama dan tidak bosan tentunya, dengan doa penutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.